Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang selalu melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam, dan kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan yang penuh mulia ini, dengan bulan yang penuh barokah ini, dengan bulan yang penuh maghfirah ini, yaitu bulan Ramadan. Salawat serta salam senantiasa tetap tercurahkan kepada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang selalu kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir kelak. Baik, kembali lagi bersama kami di program Mutiara Hikmah Ramadan, yaitu sebuah ruang untuk menyejukkan hati kita, untuk menambah ilmu kita, dan untuk menguatkan keimanan kita di bulan yang mulia ini. Pada kesempatan kali ini, kita akan mengulas sedikit tentang bagaimana menggapai ibadah puasa yang berkualitas di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, perlu kita pahami bersama bahwa puasa tidak hanya sekedar menahan lapar dan dahaga saja. Jika konteks puasa hanya sekedar menahan lapar dan dahaga, maka makna dari ibadah puasa sangatlah sempit sekali. Dan untuk mengejar kesempurnaan di bulan Ramadan akan terasa sangat sempit sekali. Maka dari itu kita perlu mengetahui bersama bagaimana cara untuk meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Menukil pendapat dari berbagai para ulama, yaitu yang pertama, dengan selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Susun niat ibadah puasa kita dengan baik, lalu susun rencana ibadah kita dalam sehari full tersebut, kemudian lakukan ibadah yang telah kita susun tersebut dengan sebaik-baiknya. Niatkan ibadah puasa kita dengan mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Niatkan ibadah puasa kita dengan seakan-akan mengharapkan pahala yang besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian setelah itu kita susun rencana ibadah apa saja yang akan kita lakukan dalam sehari full tersebut, mulai dari bangun sahur hingga berbuka, hingga qiyamul lail. Yang pertama, dari kita bangun sahur, niatkan puasa kita dengan baik, kemudian kita melakukan qiyamul lail, kemudian kita melakukan tadarus Al-Quran, kemudian kita melakukan sholat fardunya juga dengan sholat sunnah rawatibnya, sampai pada sholat taraweh, sholat witir, sholat tahajud, dan sholat sunnah lainnya. Untuk yang kedua, yaitu menghindarkan diri dari segala perbuatan maksiat dan dari segala bentuk dosa, baik itu dari segi perbuatan maupun dari segi perkataan. Contoh kecil saja, yaitu kita berpuasa, tapi kita masih menggunjing teman kita, tapi kita masih menggunjing saudara kita. Dan contoh yang lainnya yaitu kita masih sering berkata bohong, kita masih sering tidak patuh kepada kedua orang tua dan kepada guru kita, dan kita masih selalu sering berkata kotor, sering berkata kasar. Nah, itu percuma saja puasa kita, percuma kita menahan lapar dan haus apabila kita masih melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat mengurangi pahala puasa kita. Maka dari itu, perbanyaklah melakukan amal kebaikan mumpung kita masih diberi sehat walafiat di bulan Ramadan tahun ini. Seperti contoh, kita memperbanyak bacaan zikir, wirid, kita memperbanyak membaca Al-Quran, ya, kita memperbanyak tadarus Al-Quran, kita memperbanyak sholat sunnah kita, maka
hal itulah yang akan memperbesar pahala kita, yang akan mendapatkan nilai plus dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kita sama-sama berpuasa, sama-sama menahan lapar, sama-sama menahan haus, dan menahan dari segala hal yang dapat membatalkan puasa, dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Lantas apa yang akan menjadi pembeda? Ya, jikalau kita sama-sama menahan lapar, maka dari itu perbanyaklah melakukan amal kebaikan di bulan yang penuh pahala ini, agar kita ada pembedanya ya dari orang-orang yang hanya menahan lapar saja, tidak melakukan hal-hal baik ya. Terdapat sebuah hadis yang dinilai hasan oleh sebagian para ulama dan disebutkan pula oleh Ibnul Qayyim. Beliau menyimpulkan dari hadis tersebut mengenai keutamaan dan perbandingan antar amal ibadah, yaitu bahwasannya Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, siapakah orang yang pahalanya lebih besar pada saat berpuasa? Kemudian Nabi menjawab, yaitu orang yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ditanyakan kembali, siapakah jamaah haji yang paling besar pahalanya? Maka dijawab, orang yang paling besar pahalanya, orang yang jamaah haji yang paling besar pahalanya, yaitu yang paling banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah, berarti berzikir kepada Allah, perbanyak berzikir kepada Allah akan memperbesar pahala kita di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka buatlah lisan kita basah dengan zikir-zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan kita perbanyak berzikir, perbanyak doa, perbanyak merenung arti atau makna dari bacaan Al-Quran yang kita baca, maka akan menambah pahala kita, menambah kualitas ibadah puasa kita. Jangan hanya sekedar perbanyak tidur, jangan hanya sekedar scroll TikTok, scroll YouTube saja, tapi kita mengurangi amal kebaikan, tapi kita tidak memperhatikan amal kebaikan apa saja yang dapat menambah pahala kita di bulan Ramadan ini. Karena di bulan Ramadan ini sangat mulia, yaitu penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka manfaatkanlah momentum bulan Ramadan ini dengan perbanyak amal kebaikan, dengan perbanyak berzikir, dengan perbanyak sholat sunnahnya, dengan perbanyak doa, dengan perbanyak membaca Al-Quran dan merenungi artinya, dengan perbanyak mencari ilmu ya. Karena dengan melakukan amal-amal kebaikan tersebut, maka akan meningkatkan kualitas ibadah puasa kita di bulan Ramadan. Jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai ladang untuk mencari pahala yang sebanyak-banyaknya, karena kita tidak akan tahu sampai manakah umur kita ya. Maka dari itu carilah maghfirah dari Allah sebanyak-banyaknya di bulan Ramadan ini ya. Karena bulan Ramadan ini merupakan bulan yang penuh yang sangat mulia sekali, yang penuh dengan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, sekian dari kami yang bisa dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya kami memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.